Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin, amin. amin. Timnas Indonesia U17 akan melakukan uji coba bertanding melawan Korea Selatan U17. Wah, Iya, gila ini sih. Di Bekasi nanti akan iya, dilaksanakannya ya, di betul. Indonesia. Beripung, ini gimana kira-kira persiapan Timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan? Ya, memang dalam pertandingan ini Coach Bima Sakti memang sudah menyiapkan 31 pemain. Mhm. 31 pemain yang rencananya dia akan melakukan rotasi. Karena ternyata dari Coach Bima Sakti sendiri akhirnya mengakui bahwa ada kesalahan dia pada saat kualifikasi Piala Asia Under 17, di mana dia terlalu mempercayakan pada pemain yang itu saja. Akhirnya kemudian ada konsultasi dengan Frank Wormuth dan ini juga skuadnya juga masih berjumlah 31 orang untuk katakanlah dipakai menghadapi Korea Selatan di laga uji coba di Mhm. Stadion Patriot ya Candrabaga. Nah, mudah-mudahan aja apa yang disampaikan oleh Bima Sakti bahwa dia akan merotasi pemain-pemainnya justru akan memunculkan nama-nama baru yang mungkin di luar dari yang nama-nama yang sudah pernah beredar. Hmm. Nah, itu juga sebagai upaya supaya kita timnas di Under 17 tidak lagi punya ketergantungan pada karakter-karakter tertentu atau orang-orang tertentu. Misalkan ketergantungan dengan Iqbal Dwi Jangge, ketergantungan dengan Arkan Kaka. Nah, mudah-mudahan itu bisa terhapus ya, Bro. Hmm. Hmm. Apakah ini artinya Hmm? Bima Sakti belajar sesuatu yang sangat penting dari para senior-senior ini? Pastilah. Karena itu kan juga bahkan dari kacamata kita yang awam katakanlah ya dengan Mhm. persoalan-persoalan internal di timnas melihat pada performa di kualifikasi Under 17 kita juga kan mengetahui ya bahwa pemain yang dipakai dari pertandingan satu ke pertandingan lain masih yang itu aja. Kemudian ada juga yang menjadi titik katakanlah catatan merah ya buat Bima Sakti ketika dia tidak bisa memunculkan strategi-strategi dan taktik-taktik yang berbeda-beda. Hmm. Jadi semua taktik yang dilakukan dari pertandingan satu sampai pertandingan berikutnya itu masih sama. Mhm. Mudah-mudahan dengan kehadiran Frank Wormuth, kemudian ada juga semacam teguran lah, Mhm. teguran dari para netizen kita, kemudian Mhm. dari pemerhati sepak bola yang punya kompetensi, ini juga akan membawa motivasi baru buat buat Bima Sakti, akan membawa juga wawasan baru buat Bima Sakti Mhm. dan beruntungnya bahwa Frank Wormuth juga kan dipakai sebagai konsultan. Nah, Hmm. saya sih berharap bahwa dari pertandingan ini akan juga terlihat ada perkembangan-perkembangan menarik dari apa yang akan disajikan oleh timnya Bima Sakti nanti gitu, Bro. Hmm. Wah, kira-kira menariknya di mana ya? Kan kita bisa lihat dari dua pertandingan kemarin. Ya, memang kan dari dua pertandingan kemarin tidak kelihatan ya, tidak kelihatan ada perkembangan yang signifikan. Lompatan-lompatan prestasi atau lompatan-lompatan kualitas permainan dari mulai kualifikasi sampai kemudian uji coba dengan Barcelona, kemudian juga Kashima Antlers itu kan juga tidak menunjukkan ada perubahan sebetulnya. Mhm. Justru di situ yang memunculkan adalah luka gitu loh, luka bahwa Bima Sakti belum juga move on dari gaya kepelatihannya, dari gaya strategi yang ditampilkan dan dari pemilihan pemain-pemain yang dipanggil gitu loh. Hmm. Nah, eh, kita kita sih tidak bisa juga kemudian melakukan judgement ya bahwa Bima Sakti akan melakukan kesalahan yang sama seperti Mhm. apa yang dilakukan kemarin. Mhm. Apalagi kesalahan tersebut itu juga sudah dia sadari dan dia Hmm. itu dan itu bagusnya ya bahwa dia mengakui bahwa dia juga melakukan kesalahan. Nah, Mhm. mudah-mudahan aja kita berharap bahwa dengan pemanggilan begitu banyak pemain, apalagi ini juga bagian dari rangkaian apa namanya rencana untuk TC di Jerman nanti. Mhm. Setelah pertandingan melawan Korea, mereka akan berangkat ke Jerman untuk Mhm. melakukan TC. Mudah-mudahan sebelum berangkat ke Jerman, kita juga akan melihat ada perubahan-perubahan strategi, ada perubahan formasi, memunculkan juga kemudian talenta-talenta baru. Itu yang kita harapkan dari pertandingan nanti melawan Korea. Walaupun kita tahu ini pertandingan tidak akan mudah.
Karena Korea Hmm. Selatan ini sebagai runner up Piala Asia ya, di Hmm. bawah kalah melawan Jepang di final waktu itu. Nah, ini nggak kebayang sih sama saya kira-kira akan ada perbaikan seperti apa. Ya, gini, Hmm. memang kan kita juga sempat dengar ya dulu kemarin-kemarin bahwa Bima Sakti juga membuka pintu lebar-lebar buat para pemain-pemain di diaspora. Mhm. Kita ada kemudian ada kalau nggak salah ada 6 nama pemain diaspora yang sudah disiapkan seperti Mhm. Madrid Augusta, Mahesa Hmm. Ekayanto, Stavan Kabil, Aaron Diam Sutitela, Aaron Nathan, kemudian Wilber Halim. Yang pemain-pemain ini bermain di Liga Belanda, kemudian bermain di Liga Australia, bermain juga di Liga Brazil. Kita harapkan dari mereka ini memunculkan apa ya, optimisme baru gitu loh. Kali Mhm. aja mereka juga bisa membawa nuansa yang baru, membawa kualitas yang baru. Tapi sayangnya di pertandingan ini kok hanya nama Aaron Sutela yang ada gitu, yang saya perhatikan ya. Saya sih berharap bahwa nama-nama ini tidak ada bukan karena mereka dicoret gitu loh. Tapi Hmm. mereka memang akan hadir di TC di Jerman Jerman nanti. nanti. Mungkin Ya. kalau dalam pertandingan melawan Korea Selatan, mereka mungkin belum bisa hadir. Mudah-mudahan sih Hmm. seperti itu gitu loh. Ya, ya. Karena saya berharap banyak bahwa kualitas-kualitas pemain-pemain diaspora ini akan memberikan impact yang bagus buat perkembangan timnas kita. Ya, memang kan kalau pernyataannya tempo hari mengatakan bahwa ini walaupun diaspora tapi katanya nggak lebih bagus dari pemain sini katanya. Ya, memang dulu-dulu ya begitu memang. Kita kan juga di awal-awal tahun 2000, 2010, 2000 sebelumnya lah ya, Mhm. itu memang banyak sekali pemain-pemain naturalisasi waktu itu untuk pemain timnas senior. Mhm. Tapi pemain-pemain naturalisasi di timnas senior itu juga tidak memberikan dampak apa-apa. Hmm. Jadi itu hanya kesannya ini ya kagetan gitu loh. Pemain naturalisasi kagetan yang dengan label dia pernah main di luar, Mhm. sementara kualitasnya juga katakanlah tidak terlalu berbeda. Mhm. Jadi berbeda dengan proses naturalisasi yang belakangan ini, gitu loh. Hmm. Nah, Mhm. kalau yang belakangan ini memang itu melalui tahap seleksi yang ketat, Mhm. jadi mereka juga terlihat punya kualitas-kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu Hmm. loh. Mhm. Kalau misalkan eh, kemudian Bima Sakti juga punya statement seperti itu, mungkin saja itu ada benarnya, mungkin Hmm. saja itu ada benarnya ya. Tapi tentu kan tidak berhenti sampai pada statement ya sama aja kualitasnya. Hmm. Harusnya terus dicari pemain-pemain diaspora yang kualitasnya berbeda gitu loh. Hmm. Jangan berhenti di apa kualitasnya masih sama aja gitu loh. Iya. Kalau gitu kok sama aja nggak dapat juga kan. Ya kan dulunya dikenalnya, aduh, gak enak ngomongnya. Ya udahlah. eh Bro, ini Ya, kan Korea Selatan bukan bukan apa ya tim yang bisa diremehkan lah. betul. Ini harus ada strategi khusus nggak nih untuk Indonesia melawan Korea Selatan? Ya paling kita harus bisa bermain secara kolektif ya. Hmm. Karena kalau permainan kita masih mengandalkan pada individu-individu, sementara lawan yang kita hadapi adalah pemain apa tim-tim yang bermain secara kolektif, itu tidak akan mampu kita menghadapi mereka. Jadi Hmm. permainan kolektif harus dihadapi dengan permainan kolektif, Hmm. begitu. Hmm. Nah, sementara di kita kan memang persoalan di under 17 adalah bagaimana memunculkan permainan secara kolektif. Itu yang belum kelihatan gitu Hmm. loh. Hmm. Nah, mudah-mudahan permainan-permainan kolektif ini juga sudah bisa diterjemahkan oleh para pemain dan diaplikasikan di lapangan. Karena janjinya dari Coach Bima Sakti bahwa dia akan menampilkan timnas yang berbeda, kemudian dia juga akan mencoba mencari talenta-talenta melalui rotasi permainan yang lebih banyak gitu loh. Dan Hmm. dia juga sudah mulai meninggalkan katakanlah pakem untuk memakai pemain yang itu aja. Gitu. Ya kan, tapi kalau di
komentar tuh kan banyak banget yang minta diganti. Nah ini Ya, gimana ya? Mungkin mungkin ini harus jadi semacam laga yang apa ya? Menunjukkan bahwa gue sekarang udah berubah nih. Gue bukan pelatih tim Tarkam lagi kan kira-kira kayak gitu kan. Ini kan omongan-omongan komentator kan kayak gitu tuh. ya. Saya setuju, Bro. Saya setuju dengan yang disampaikan Bro Eri tadi, bahwa ya itu tadi pembelajaran itu kan mahal ya. Mhm, Apa yang dia kemudian sadari itu juga kan apa melalui proses ini ya, proses pembelajaran yang banyak. mhm, Nah, mudah-mudahan kali ini Bima Sakti bisa menunjukkan bahwa timnas U17 kita itu juga punya harapan di Piala Dunia. Bukan hanya mhm, sebagai penggembira gitu loh, Bro. mhm. Eh, Penggembira dan lumbung gol. Kan gawat kalau kayak gitu. Ngapain kita betul, ikut Piala Dunia kalau cuman jadi ya ibaratnya lumbung gol gitu kan nggak seru. betul, Nah, betul. bro, ini Ya. dari sini dari Indonesia dari apa namanya Mhm, laga uji coba ini mhm. kan nanti akan ke Jerman. Udah ada Ya, informasi belum di Jerman akan lawan siapa aja? Belum ada ya? ya kita belum tahu ya. Hmm. Paling mungkin Frank Wormuth ya yang memang di apa di persepak bolaannya Jerman juga sangat dihormati. Mhm. Tentu akan lebih memudahkan buat mereka mencari lawan tanding. Mungkin lawan tandingnya adalah kelompok-kelompok usia dari klub-klub yang ada di Jerman. Hmm. Karena di Jerman maupun di Eropa lainnya itu kan memang kompetisi kelompok usia itu berjalan dengan serius ya. Itu berjalan secara reguler. Mhm. Artinya toh lawan yang akan dihadapi juga apa tim-tim yang memang punya pengalaman bertanding. Gitu loh. Mhm. Tim yang juga punya katakanlah kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan setelah mereka juga melalui tahapan-tahapan seleksi oleh Mhm. klub-klub yang menampungnya gitu loh. Mhm. Jadi kita harapkan bahwa ketika di Jerman, ketika mereka juga berhadapan latih tanding dengan pemain-pemain dari klub, ya Mhm. mereka tetap serius. Dan juga disitulah kita bisa melihat apakah perkembangan-perkembangan dengan hadirnya Frank Wormuth juga Mhm. ini juga kan harus mendapat catatan ya Mhm. bahwa kehadiran Frank Wormuth juga harus punya impact yang bagus. Gitu. Ya. Nah, bro, kalau misalkan nanti ini disebut sebagai uji coba lah oleh Mhm. Bima Sakti dan kemudian akan dibikin rotasi Ya, yang banyak kira-kira seperti itu ya, rotasi ya, pemain yang banyak. Berarti Indonesia nggak diharapkan menang dong ya di laga ini. ya. Kalau statement dia sih seperti itu ya, Mhm. bahwa kemenangan itu bukan target, Hmm. tapi bagaimana eh, apa tim ini bisa berkembang secara kolektif. Kualitas Hmm. yang diutamakan adalah permainan kolektif. Karena Hmm. percuma saja kita melawan tim yang bermain secara kolektif, secara sendiri-sendiri, nggak akan mungkin Hmm. menang, bro. Ya. Wah, kalau gitu Hmm. golnya bisa banyak dong. Lawannya kan juara Ya, Asia ya, ibaratnya runner up Asia. Ini terus kitanya ya. masih rotasi gitu-gitu aja. Gimana nih, Bro? Kita memang tidak punya gambaran ke kualitas ini ya, kualitas U17 yang sebenarnya ya. Mhm. Karena memang kalau kita melihat berkaca pada dua laga sebelumnya, Mhm. kan sepertinya juga kita pesimisme itu jadi akhirnya muncul, Mhm. menguat gitu loh. Mhm. Nah, ya mudah-mudahan dari evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh Bima Sakti, kemudian Mhm. ada masukan dari konsultannya Frank Wormuth, bahwa banyak sekali PR-PR yang harus mereka selesaikan. Mhm. Nah, mudah-mudahan PR yang dalam proses penyelesaiannya ini sudah di tahap akhir, gitu loh. Mhm. Jadi katakanlah untuk pembinaan selanjutnya, untuk katakanlah memberikan doktrin yang lebih kuat itu bisa dilakukan di Jerman nanti, gitu loh. Mhm. Oke, sobat, itu kira-kira lah seperti itulah kira-kira nanti laganya Indonesia melawan Korea Selatan ya. Tidak bisa berharap banyak ya sepertinya di laga ini. Tapi gini, kan ini banyak yang bicara soal minta pelatihnya diganti. Kalau sobat sendiri gimana dan alasannya kenapa? Perlu nggak sih? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye.
Oke, thank you bro.